Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan. Menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur. Sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur.
Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju. Selamat ulang tahun ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Pengadilan 35 Bogor yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah di YouTube channel GKI Pengadilan 35 Bogor. Mari kita mulai ibadah dengan menyiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita hening sejenak.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Umat dimohon bangkit berdiri. Ibadah hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Dampak-dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial semakin menambah kerapuhan manusia dalam menyongsong masa depan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Kadang naluri ini mendorong manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan pribadi. Di dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada setiap kita selaku pribadi, agar kita tetap menjadi terang di tengah krisis. Ajakan ini pun disampaikan kepada kita sebagai gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Ini juga disadari oleh kita sebagai GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang telah dipercayakan Tuhan selama 71 tahun mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. BPK Penabur adalah salah satu roti dan ikan. Yang kita punya, apa yang dapat kita lakukan dengannya? Apakah roti dan ikan yang mengenyangkan diri kita?
dapat dipakai juga untuk mengenyangkan sesama dan dunia. Dalam ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama, meskipun kita masih berada di gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Kan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu mempraktikannya. Terkadang kita hidup dalam ego kita masing-masing. Terkadang kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika undangan berbagi dan berdampak itu datang. Tidak jarang kita juga menjadi penyebab dan kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah, berarti berani untuk mengalami pembaharuan hidup. Perjumpaan dengan Allah Sang Sumber Kasih memampukan kita membaharui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi bagi sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita memohon ampun atas segala dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaharuan hidup. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami. Baharulah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan berdampak bagi kehidupan sesama. Kami mohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang
bagi setiap dari kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus. Inilah berita anugerah bagi kita menurut Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Di tengah hari-hari yang semakin membingungkan ini ya Tuhan, kami mau bersyukur karena kasih setiamu yang selalu menguatkan kami. Kami mau bersyukur oleh karena kekuatanmu sajalah kami dapat berkumpul bersama, berhimpun dalam persekutuan kasih Kristus, yang sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, sehingga kami dapat terus berdampak, dan kami juga dapat terus menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kini kita kembali bersekutu bersama di dalam persekutuan yang kudus di dalam Tuhan. Hari ini kita membaca bagaimana tentang orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Tuhan dan Tuhan memberikan mereka makan. Ketika Tuhan bertanya kepada Filipus, dengan apakah orang-orang ini harus diberi makan? Filipus kebingungan. Filipus merasa bahwa orang banyak yang datang itu bukanlah tanggung jawabnya. Sehingga Filipus mengatakan, tidak cukup apa yang kita miliki untuk menolong, memberi makan orang-orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini mungkin sangat familiar. Setiap orang Kristen yang dari kecil sekolah minggu pasti pernah membaca dan mendengar kisah ini. Tetapi apa yang selalu terlewat di dalam pembacaan ini? Ketika kita memperhatikan, ada indikasi bahwa murid-murid Tuhan Yesus ingin lepas tangan. Tidak mau bertanggung jawab dengan orang-orang yang hadir pada saat itu. Mereka merasa bahwa kehadiran orang-orang itu bukanlah tanggung jawab mereka. Mereka tidak ada ikatan
Sehingga ketika orang-orang itu lapar pun mereka tidak peduli. Dan Tuhan Yesus sadar akan pemikiran murid-muridnya ini. Tuhan Yesus tahu bagaimana murid-muridnya tidak merasa punya ikatan dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan bagaimana seorang yang punya tanggung jawab untuk kehidupan orang lain, sehingga ia memikirkan hal yang paling esensi, yaitu perut, sehingga orang bisa makan dan hidup. Ketika kita melihat ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajak untuk kita tidak hanya diam, tetapi punya tanggung jawab yang besar dalam kehidupan ini. Saya teringat akan sebuah kalimat yang diucapkan atau dikatakan atau ditulis oleh seorang filsuf yang bernama Emmanuel Levinas, yang mengatakan, ketika aku melihat sesamaku, maka aku bertanggung jawab atas hidupnya. Ketika aku melihat sesamaku, maka aku bertanggung jawab atas hidupnya. Filsuf ini hidup pada masa genosida yang terjadi di Jerman. Dan ia melihat bagaimana setiap orang yang dibunuh itu, yang membunuh itu tidak seolah-olah tidak memiliki rasa tanggung jawab atas hidup orang lain. Sehingga dengan mudah orang-orang saling membantai. Seolah-olah sesamanya rasakan. Ini menjadi catatan yang penting, bahwa ternyata tanggung jawab itu bukan hanya tentang apa yang kita kerjakan, tetapi tanggung jawab itu juga tentang kehidupan ini. Bahwa setiap orang perlu hidup dan setiap orang perlu menjalani kehidupannya dengan baik. Ketika kita melihat kedua hal ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang coba seorang filsuf ini katakan untuk mengingatkan kita, apa benang merah yang bisa kita tarik? Apa yang bisa kita renungkan bagi kehidupan kita ini? Bahwa ketika kita melihat saudara kita, di situ kita sudah punya tanggung jawab untuk menolong, untuk merangkul dia. Kita tidak meninggalkannya hanya dengan melihat saja. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan juga? Ketika dia melihat banyak orang yang datang dan melihat banyak orang mulai kelaparan. Namun ada yang menarik. Ternyata rasa tanggung jawab itu perlu dimulai dari langkah kecil. Perlu dimulai dengan sebuah keberanian untuk tampil dan memberikan apa yang kita miliki, apa adanya. Tidak perlu yang mewah, yang sederhana yang kita miliki. Hal ini tercermin dari apa yang dilakukan oleh seorang anak yang dibawa oleh Andreas. Ia berkata, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa arti 5 roti jelai dan 2 ikan? 5 roti jelai dan 2 ikan itu berarti bekal satu orang keluarga. Ayah, ibu, kakak, adik dan adiknya. Lalu 2 ikan itu adalah lauk pauknya. Langkah kecil dan sederhana ini menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya.
bahwa ada keberanian di situ. Ada keberanian untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Sehingga mereka merelakan apa yang menjadi milik mereka untuk yang lain. Keberanian ini ternyata menggetarkan, berdampak bagi hati orang lain. Sehingga banyak orang yang juga mau ikut untuk memberikan apa yang mereka miliki. Banyak orang yang juga merasa bertanggung jawab atas hidup saudara-saudaranya yang lain. Dan inilah yang terjadi ketika seorang anak berani memberikan apa yang ia miliki, memberikan apa yang keluarganya miliki, maka itu memiliki dampak yang besar. Sehingga terjadilah mukjizat bahwa setiap orang dapat makan dan setiap orang dapat hidup karena makan yang boleh mereka nikmati. Sungguh indah sehingga orang banyak mengatakan Tuhan adalah nabi yang datang ke dalam dunia. Karena ia mampu menggetarkan dan menjadikan anak itu berdampak bagi orang banyak. Saudara-saudara dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau kita renungkan dan petik dari kisah ini? Bagaimana sebuah tanggung jawab dapat kita teruskan dalam kehidupan kita. Semuanya dimulai dari keluarga. Ketika keluarga berani untuk mengajarkan hal-hal yang baik, maka hal itu terwujud dalam kehidupan anaknya. Dan ia mampu berdampak dalam kehidupan. Ketika melihat orang-orang yang kelaparan atau yang kesusahan, maka kita tergerak untuk menolongnya. Mungkin sekarang kita dijejali banyak informasi dan kita melihat dan mendengar bunyi ambulans, berita-berita yang menyedihkan, menyayat hati. Apakah berita-berita itu membuat kita dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita untuk kehidupan yang lain dengan terus menjalani prokes dengan baik? Apakah ketika melihat saudara kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita satu persatu meninggalkan kita, bukankah kita perlu bertanggung jawab atas hidup yang lain? Kita tidak bisa abai dengan apa yang terjadi, tetapi kita perlu menjalaninya dengan baik. Dan inilah yang perlu kita mulai dari keluarga. Kita mulai untuk menjaga segala sesuatunya dengan baik. Karena kita punya kesadaran bahwa tanggung jawab itu adalah untuk kehidupan orang banyak. Bukan hanya untuk kehidupan saya sendiri. Ketika kita sudah bisa memulai hal itu di dalam keluarga kita, maka mulailah beranjak keluar. Dengan saling menopang, saling mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak hanya berani, tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen mampu berbuah. Sehingga orang banyak dapat hidup. Dan orang banyak pun juga dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita juga diingatkan sebagai keluarga besar GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Sebagai gereja yang sadar dan bertanggung jawab atas kehidupan ini, GKI memulai 71 tahun yang lalu dengan bertanggung jawab untuk pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu. Pendidikan bagi warga jemaatnya.
Dan sampai hari ini GKI tetap konsisten melalui BPK Penabur, terus melayani di dunia pendidikan, agar setiap orang yang hadir hidup di dalam BPK Penabur memperoleh pendidikan yang baik dan layak. Dan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat melihat ini adalah sebuah tanggung jawab yang perlu diemban. Bukan sembarang tanggung jawab, tetapi inilah yang perlu terus dikerjakan dan dijaga serta dirawat oleh kita semua sebagai warga gereja, sebagai keluarga besar yang punya kesadaran bahwa pendidikan adalah dasar yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Biarlah melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa tanggung jawab itu bukan soal saya, tetapi tanggung jawab itu adalah soal yang lain. Sehingga orang banyak dapat kita berikan dampak kehidupan. Agar kita mampu berbagi, agar kita juga mampu terus menjalankan kasih Kristus. Sehingga setiap orang banyak melihat bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tetaplah berani untuk berbuah, sehingga kita dapat berbagi dan berdampak bagi sesama kita. Karena ketika kita melihat wajah mereka, kita sedang melihat wajah Tuhan. Dan di sanalah kita perlu berkarya. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Tuhan senantiasa terus menjaga kehidupan kita. Amin.
umat dipersilakan berdiri. Dengan sikap tegap bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita satu di dalam doa. Tuhan kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah hari-hari yang semakin mencemaskan ini, kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan yang kudus bersama umat-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami mengingat banyak hal yang perlu kami doakan. Biar dalam persekutuan ini kami boleh menaikkan doa itu. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah pandemi COVID yang semakin merajalela. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan bagi para pemerintah untuk dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan COVID dengan baik. Dan biarlah kami juga Engkau terus sertai untuk memiliki kesehatian bersama. Dan Engkau yang melembutkan setiap hati kami untuk dapat mematuhi segala prokes yang ada. Kehidupan yang Tuhan berikan ini, biarlah mampu kami jaga bersama. Sehingga kami tidak menjadi orang yang egois, mementingkan kehidupan kami sendiri. Biarlah kami juga memiliki hati yang sadar bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk kehidupan yang boleh Tuhan percayakan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah Tuhan terus menyertai agar proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang terdampak secara ekonomi ataupun juga terpapar, kiranya Tuhan yang selalu sertai. Bagi yang terdampak secara ekonomi, Tuhan yang sertai mereka. Tuhan yang menenangkan hati dan pikirannya, agar mereka mampu menemukan jalan untuk terus bertahan hidup, untuk terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Bagi yang terpapar, Tuhan juga yang terus sertai. Obat-obatan, semangat, agar mereka mampu melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi semua tenaga medis dan relawan yang memberikan waktu dan pikirannya untuk merawat orang-orang yang terpapar. Ya Tuhan memberikan sukacita, kekuatan bagi mereka. Dan biarlah kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya pembangunan rumah ibadah di Bogor Barat. Kiranya Tuhan terus terlibat dan Tuhan terus melembutkan setiap hati orang. Dan biarlah Tuhan juga terus mengingatkan kami bahwa kehadiran gereja adalah untuk menyatakan kasih setiamu, menghadirkan damai, sehingga warga yang ada pun dapat melihat kasih-Mu yang hadir melalui gereja-Mu di dunia. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan
untuk melaluinya, dan kami dimampukan untuk terus berupaya agar tempat ibadah-Mu ini dapat terjadi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang mungkin sedang sakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Lindawati, Ibu Hesti Nikolaus, Ibu Juliawati Juanda, Saudara Asael Arlen, Ibu Gerda J. Muller, dan Pendeta Emeritus Nugroho. Tuhan, kami tahu bahwa mereka sedang berjuang dalam sakit mereka. Biar Tuhan senantiasa memberkati obat-obatan, keluarga yang menjaga. Kiranya Tuhan terus menyertainya ya. Biarlah melalui kasih setia-Mu mereka boleh mendapat kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi BPK Penabur yang sudah selama 71 tahun Tuhan percayakan untuk menjadi lembaga pendidik, sehingga banyak orang-orang yang boleh merasakan pendidikan dengan baik. Tuhan, Engkau yang terus sertai, Engkau yang tetapkan langkah BPK Penabur agar dapat terus menyatakan kasih Tuhan, sehingga dapat terus bertanggung jawab untuk mendidik setiap orang yang hadir dan yang Tuhan percayakan dalam sekolah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh terus merasakan buah kasih-Mu melalui kehadiran BPK Penabur di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop dan membawanya ketika kita sudah beribadah di gedung gereja kembali. Dapat juga melakukan transfer dengan scan QR Code atau bisa transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Lebih-lebih pada kesempatan kami pada hari Tuhan di dalam ibadah kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kuduskanlah, berkatilah Tuhan persembahan ini agar dapat menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu khususnya di dalam pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Amin. Meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi, jangan menumpulkan kepekaan kita pada sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pergaulan kita dengan Yesuslah yang menumbuhkan terus kesadaran kita. Mari berani berubah. Mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu senang dan mewujudkan tugas pengutusannya di dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya,
setia